Ada tiga pandangan yang dianut oleh gereja tentang Israel alamiah dan Israel rohaniah. 1. Pandangan pertama, pandangan yang sangat tua dari Gereja Katolik Roma. Menurut pandangan ini, gereja adalah Israel sejati, dan adalah semata-mata anugerah Tuhan apabila beberapa orang Yahudi bertobat dan percaya Tuhan Yesus Kristus, tetapi mereka harus menjadi anggota Gereja Katolik Roma. 2. Pandangan kedua berkata, Israel baru akan dipulihkan di akhir zaman, tetapi terlepas dari gereja Tuhan. Orang-orang Kristen akan terangkat ke dalam sorga untuk dijamu pada pesta kawin anak domba Elohim, tetapi Israel akan tetap tinggal di bumi untuk mengalami masa penganiayaan yang hebat sekali, dan sepertiga dari mereka akan mati terbunuh. Komentar, justru di saat Israel sangat memerlukan gereja dan orang-orang Kristen untuk pertobatannya, Roma, pasal 11, orang-orang Kristen sudah terangkat ke dalam sorga untuk berpesta dengan Tuhan Yesus. 3. Pandangan ketiga, ini pandangan yang lebih alkitabiah. Menurut pandangan ini, Israel tidak pernah terpotong dari akarnya sendiri. Rasul Paulus menulis kepada orang-orang Kristen di Roma. Maka aku bertanya, adakah Elohim mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Elohim tidak menolak umatnya yang telah dipilihnya. Roma 11 ayat 1 dan 2. Dengan ini Rasul Paulus berkata bahwa dia adalah bukti terbesar bahwa Tuhan Elohim tidak pernah menolak umatnya Israel. Sejak hari Pentakosta di Yerusalem 3.000 orang Yahudi percaya Tuhan Yesus, diselamatkan dan menerima kepenuhan Roh Kudus. Dan orang-orang Kristen pertama dari gereja perjanjian baru seluruhnya terdiri dari orang-orang Yahudi Mesianik. Mereka percaya bahwa Rabi Yeshua, Yesus, dari Nazaret adalah sungguh-sungguh Sang Mesias yang selama ribuan tahun telah dijanjikan kepada bangsa Israel. Paulus berkata bahwa memang ada ranting-ranting asli yang terpotong dari pohon zaitun sejati, yakni orang-orang Yahudi yang tidak percaya Tuhan Yesus, tetapi pohon zaitun sejati masih tetap berdiri tegak. Roma, pasal 11. Rasul Paulus umpamakan umat Kristiani yang berasal dari bangsa-bangsa bukan Israel sebagai tunas-tunas dari pohon zaitun liar yang telah Tuhan cangkokkan di antara ranting-ranting asli dari pohon zaitun sejati, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun asli yang penuh getah. Ia berkata, "Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu." Roma 11 ayat 18. Tuhan Elohim tidak pernah berkata, seluruh pohon zaitun sejati, yakni Israel, harus dicabut keluar dengan akar-akarnya, sebab aku akan menanam pohon zaitun baru, yakni gereja, sebagai pengganti Israel. Tuhan Elohim yang hidup tidak pernah akan melakukan itu. Sebab pohon zaitun sejati masih tetap berdiri tegak. Ranting-ranting yang terpotong dari pohon zaitun sejati dalam Roma 11 ayat 17 dan 18 adalah orang-orang Israel dan Yahudi yang tidak percaya Tuhan Yesus Kristus. Mereka adalah sama dengan tulang-tulang kering dalam Yehezkiel 37 ayat 1-14. Sekarang sedang berlangsung pemulihan Israel secara alamiah. Orang-orang Yahudi kembali ke tanah perjanjian Israel, mereka membangun negara Israel, tetapi kebangkitan Israel secara rohani belum lagi terlihat. Bandingkan dengan 1 Korintus 15 ayat 46. Di seluruh dunia sekarang baru ada sekitar 500.000 sampai 1,5 juta orang Yahudi yang percaya Tuhan Yesus. Jumlah orang Yahudi Mesianik di Israel baru sekitar 50.000 orang yang terbagi dalam 300 jemaat Mesianik yang tersebar di seluruh Israel. Jumlah ini terlalu sedikit jika dibandingkan dengan jumlah 14,8 juta orang Yahudi di seluruh dunia. Jumlah sesungguhnya pasti lebih besar karena banyak orang Yahudi Mesianik takut menyatakan secara terbuka bahwa mereka percaya Rabi Yeshua menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Sebab akibatnya sangat besar, mereka bisa kehilangan pekerjaannya, mereka ditolak oleh keluarganya, bahkan terjadi perceraian antara suami dan istrinya. Tetapi seluruh bangsa Israel akan percaya Tuhan Yesus dan beroleh selamat. Rasul Paulus sudah bernubuat tentang itu dalam Roma 11 ayat 25 dan 26. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai kepenuhan, waktu, jumlah, dan roh, bangsa-bangsa lain telah masuk.
Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Dalam statusnya sebagai manusia, Yesus Kristus sepenuhnya adalah seorang Yahudi. Adalah tidak mungkin bagi orang Kristen untuk mengasihi Tuhan Yesus, dan sekaligus membenci Israel, bangsa Yahudi. Itu mustahil. Karena kita mengasihi Tuhan Yesus, maka otomatis kita harus mengasihi juga saudara-saudaranya, bangsa Yahudi dan Israel. Pohon zaitun sejati dalam Roma 11 adalah gambaran rohani tentang Israel. Dan semua orang Yahudi yang percaya Tuhan Yesus adalah ranting-ranting yang tetap bertumbuh pada pohon zaitun sejatinya sendiri. Sedangkan semua orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus yang berasal dari bangsa-bangsa lain sudah dicangkokkan oleh Tuhan Elohim di antara ranting-ranting asli pada pohon zaitun sejati. Pada pohon zaitun asli dari Israel, gereja dan orang-orang Kristen tidak pernah menggantikan tempat Israel. Orang-orang Kristen dari semua suku dan bangsa di bumi dicangkokkan di antara ranting-ranting asli dari pohon zaitun asli. Terlalu lama gereja-gereja menganggap dirinya sebagai pengganti Israel. Ini pandangan yang amat salah. Untung sekali banyak denominasi gereja sekarang sudah menyadari kekeliruan mereka. Dan banyak denominasi gereja sudah mengakui dosa mereka terhadap umat Israel kepada Tuhan Elohim. Banyak denominasi gereja sekarang mengakui bahwa Israel tetap mempertahankan kedudukannya yang amat khusus sebagai kekasih Tuhan Elohim karena nenek moyang mereka. Israel adalah umat pilihan Tuhan Elohim yang telah melahirkan Sang Juru Selamat Yesus Kristus bagi seluruh umat manusia di bumi. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sendiri sudah berkata, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yohanes 4 ayat 22. Karl Barth yang hidup pada tahun 1886 sampai 1968, seorang ahli teologi terbesar dari Swiss pernah berkata, kebencian terhadap Israel, bangsa Yahudi, adalah dosa terbesar terhadap Roh Kudus, karena orang menyangkal status kemanusiaan dari Tuhan Yesus, yang lahir dari seorang perempuan Yahudi. Kalau gereja berbuat begitu, gereja sudah melepaskan Tuhan Yesus dari ibunya dan bangsanya Yahudi. Dari mimbar-mimbar gereja, orang berbicara terlalu sedikit dan terlalu samar-samar tentang Israel. Dan yang paling parah adalah apabila gereja sama sekali melalaikan tugas panggilannya dan tidak lagi berdoa bagi Israel. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian 12 ayat 3. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Mazmur 122 ayat 6. Berdoalah bagi umatku Israel, dan aku akan memberkati engkau dan keluargamu dan bangsamu bersama-sama dengan umatku Israel. Amanat dengan janji Tuhan Yesus dalam Vision di Athena, 31 Januari 1985. Kesaksian oleh Fred Kambuathabu, SH. Di kota Athena, Yunani, saya hidup selama hampir 2 tahun, dari 26 November 1983 sampai 16 Juli 1985. Sesudah itu saya pindah dan menetap di negeri Belanda sampai sekarang.